Perkenalkan, nama saya Rahel Afria dengan NPM 2513031091. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan ekonomi angkatan tahun 2025 di Universitas Lampung. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pentingnya penggunaan huruf kapital dan tanda baca di ruang publik. Nah, ngomong-ngomong, kalian pernah bingung gak sih kalau pengen nulis sesuatu itu harus pakai huruf besar atau huruf kecil ya? Nah, sebenarnya itu berkaitan sama yang namanya huruf kapital, di mana huruf kapital sendiri adalah huruf besar yang kita pakai biasanya di awal kalimat, terus juga buat nama orang, nama tempat, dan hal-hal tertentu lainnya. Nah, kedengarannya sepele sih ya, cuman huruf kapital saja, tetapi kalau penggunaan kita itu salah, itu kelihatan, tulisan kita itu akan kelihatan tidak rapi. Bahkan orang yang bacanya itu bingung, ini cara baca gimana? Nah, maka dari itu penting banget untuk kita itu ngerti dan mulai terbiasa menggunakan huruf kapital dengan benar. Apalagi kalau tulisan kita itu kelihatan sama masyarakat luas seperti di media sosial ataupun di ruang publik. Nah, setelah kita tahu sedikit tentang apa itu huruf kapital, sekarang coba kita lihat langsung di sekitar yuk. Soalnya di ruang publik itu masih banyak ya penulisannya itu yang tidak sesuai dengan aturan. Pada spanduk pertama terdapat tulisan dijual. Ini sebenarnya kurang tepat. Penulisan yang benar itu kata di dan jualnya itu digabung. Karena kata di pada spanduk ini itu bukan menunjukkan tempat, tapi sebagai kata kerja. Lalu di contoh lain ada juga tulisan disewakan, yang seharusnya penulisan kata di-nya itu digabung karena berbagai awalan, bukan kata depan. Berbeda lagi kalau kita ingin menunjukkan tempat, misalnya di rumah atau di toko. Kalau seperti itu memang harus digabung cara penulisannya. Nah, tulisan seperti itu biasanya kita temui di tempat umum ya. Tapi sering banget nih terdapat kesalahan kecil pada penulisan katanya. Misalkan kata di tadi dibuka, itu di-nya itu kan dipisah. Nah, kelihatannya sih sepele ya, tapi kalau salah terus itu nantinya akan menjadi kebiasaan. Contoh kedua yaitu pada penulisan kata praktek pada papan dokter. Kesalahan pada kata ini itu terletak pada huruf E. Bentuk yang benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia adalah praktik, yaitu menggunakan huruf I di akhirnya. Kata praktik sendiri itu berarti pelaksanaan suatu kegiatan secara nyata dari teori yang telah dipelajari. Walaupun kata praktek itu lebih sering digunakan oleh masyarakat, terutama dalam percakapan sehari-hari, penulisan yang sesuai aturan tetap kata praktik. Kesalahan ini juga itu termasuk kesalahan umum yang sering kita temui. Kemudian pada spanduk ketiga itu tertulis hati-hati ada anak sekolah menyeberang. Kesalahannya yaitu terdapat pada penulisan kata sekolah yang tidak diawali huruf kapital. Padahal berada di tengah kalimat yang seharusnya itu mengikuti pola kapitalisasi yang konsisten. Selain itu juga, kata menyeberang itu seharusnya ditulis dengan menyeberang sesuai dengan kaidah bahasa yang benar, seperti contoh di bawah. Nah, kalau ini penting banget ya, karena berkaitan dengan keselamatan di jalan. Kalau penulisannya itu kurang tepat, orang mungkin akan salah membaca atau mungkin tidak memperhatikan tulisan tersebut. Contoh selanjutnya yaitu pada penulisan kata fotokopi. Kata ini itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu fotokopi yang akhirannya itu huruf Y. Namun dalam bahasa Indonesia kata tersebut itu diserap dan memiliki bentuk baku yaitu fotokopi. Jadi penulisan fotokopi pada spanduk ini itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia karena masih mengikuti ejaan bahasa asing. Sedangkan fotokopi yang akhirannya huruf I itu sudah disesuaikan dengan aturan ejaan bahasa Indonesia. Sehingga itulah bentuk yang digunakan, terutama dalam penulisan resmi atau di ruang publik.
Kemudian di sini ada spanduk yang bertuliskan hati-hati pelan-pelan memasuki kawasan perumahan. Lihat spanduk ini itu sekilas sebenarnya pesannya sudah jelas ya, yaitu mengingatkan pengendara supaya berhati-hati dan pelan-pelan saat memasuki kawasan perumahan. Tapi kalau kita perhatikan lebih teliti, ternyata ada beberapa kesalahan dalam penulisannya, khususnya pada penggunaan tanda baca. Kesalahan pertama ada pada penulisan kata hati-hati dan pelan-pelan. Di spanduk ini, kedua kata tersebut itu ditulis terpisah tanpa tanda apapun. Padahal dalam kaidah bahasa Indonesia itu termasuk kata ulang. Seharusnya kata ulang itu ditulis menggunakan tanda hubung. Tanpa tanda hubung, penulisannya jadi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kesalahan kedua adalah tidak adanya tanda koma. Dalam kalimat tersebut, kalimat di spanduk ini itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu hati-hati dan pelan-pelan, dan memasuki kawasan perumahan. Karena terdiri dari beberapa bagian, seharusnya ada tanda koma untuk memisahkan setiap bagian agar lebih jelas saat dibaca. Tanpa tanda koma, kalimat terasa panjang dan kurang memiliki jeda, sehingga bisa membuat pembaca membaca semuanya sekaligus tanpa struktur yang jelas. Kesalahan berikutnya adalah penggunaan huruf kapital secara keseluruhan. Memang, dalam konteks spanduk, penggunaan huruf kapital itu sering dilakukan untuk menarik perhatian dan memudahkan pembaca dari jarak jauh. Namun, jika dilihat dari kaidah bahasa Indonesia yang baik dan juga benar, penggunaan huruf kapital itu seharusnya tidak digunakan untuk seluruh kata dalam satu kalimat. Huruf kapital itu biasanya hanya digunakan di awal kalimat atau untuk penulisan nama tertentu. Selain itu, dari segi susunan, kalimat pada spanduk ini juga terasa kurang efektif karena semua bagian itu langsung digabung tanpa dipisah secara jelas. Akibatnya, informasi yang disampaikan tidak tersusun dengan rapi. Nah, dari beberapa contoh yang kita telah lihat tadi, maka dapat disimpulkan bahwa masih banyak kesalahan dalam penggunaan huruf kapital dan juga tanda baca di ruang publik. Kesalahan tersebut mungkin terlihat sederhana ya, tetapi dapat mempengaruhi kejelasan informasi dan juga kesan yang disampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus lebih peduli dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Mari kita mulai dari hal kecil seperti memperhatikan penulisan di sekitar kita. Dengan begitu, kita dapat membantu meningkatkan kualitas penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Saya Rahel Afria, terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.